Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai hak tanggungan. Pembahasan hak tanggungan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai pengantar pembahasan tentang hak tanggungan, mulai dari pengertian, subjek, objek, dan pengertian-pengertian penting di dalam pembahasan mengenai hak tanggungan. Sedangkan pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan, dan nanti pada akhirnya akan membahas mengenai eksekusi hak tanggungan. Saudara sekalian, mengenai jaminan hak tanggungan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menghendaki adanya pengaturan mengenai jaminan untuk penjaminan hak-hak atas tanah menurut UUPA, sehingga kemudian lahirlah Undang-Undang Hak Tanggungan. Sebelum Undang-Undang Hak Tanggungan ini lahir, jaminan hak atas tanah menggunakan ketentuan mengenai hipotek yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUH Perdata, jaminan atas benda bergerak gade menggunakan ketentuan tentang gade, sedangkan untuk penjaminan atas benda-benda tidak bergerak menggunakan hipotek. Jadi aturan mengenai hipotek pada awalnya digunakan untuk semua jaminan atas benda-benda tidak bergerak. Ketika kemudian muncul Undang-Undang Hak Tanggungan, maka ketentuan mengenai hipotek sepanjang mengenai penjaminan hak atas tanah menjadi tidak berlaku. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan ini menghapuskan berlakunya hipotek terhadap penjaminan hak-hak atas tanah. Sehingga ketentuan mengenai hipotek hanya berlaku untuk penjaminan benda-benda tidak bergerak selain tanah. Contohnya adalah penjaminan kapal terbang dan penjaminan kapal laut dengan bobot atau ukuran tertentu. Dan barang-barang tersebut harus merupakan barang-barang yang sudah terdaftar dalam hukum Indonesia. Selanjutnya kita bicarakan tentang pengertian hak tanggungan. Mengenai pengertian hak tanggungan dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Secara singkat dapat saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah menurut UUPA. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah menurut UUPA. Jadi objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Di atas tanah seringkali terdapat benda-benda yang menyatu
atau bersatu, baik menyatu karena alam atau dipersatukan karena perbuatan manusia. Contohnya yang menyatu karena alam, tanaman yang tumbuh di atas tanah. Yang dipersatukan karena tindakan manusia adalah bangunan-bangunan, gedung yang permanen. Ini merupakan benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Di sini disebutkan berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, menunjukkan bahwa hak tanggungan bisa hanya dijaminkan atas tanahnya saja, hak atas tanahnya saja, tanpa benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, ataupun penjaminan hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Ketentuan ini didasarkan pada aturan dalam hukum adat yang mengatur benda, mengatur tanah berdasarkan asas pemisahan horizontal, membedakan antara tanah dan bukan tanah. Pengaturan seperti ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai tanah dengan mendasarkan pada asas asesi atau asas pemisahan vertikal, sehingga penjaminan atas tanah secara otomatis menyangkut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak otomatis bahwa penjaminan hak atas tanah itu tidak otomatis berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nanti dalam prakteknya pada umumnya diperjanjikan bahwa penjaminan hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Selanjutnya disebutkan untuk pelunasan utang tertentu bahwa perjanjian hak tanggungan atau jaminan hak tanggungan ini diadakan dalam rangka untuk menjamin pelunasan suatu utang, untuk menjamin suatu nilai uang tertentu, kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat asesor, yang diadakan semata-mata untuk menjamin pemenuhan suatu perjanjian pokok tertentu. Pada umumnya adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang. Tetapi tidak berarti bahwa hak tanggungan hanya untuk menjamin pelunasan atas suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi termasuk juga semua perbuatan hukum yang melahirkan hubungan utang piutang. Selanjutnya disebutkan bahwa hak tanggungan ini memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lain. Dengan adanya diperjanjikan hak tanggungan, maka kreditur pemegang hak tanggungan berkedudukan sebagai kreditur preferen. Kreditur yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kreditur lain. Yang dimaksud kreditur lain di sini adalah kreditur konkuren. Jadi dengan diperjanjikan adanya hak tanggungan, krediturnya tagihannya menjadi tagihan preferen, krediturnya menjadi kreditur preferen. Hak tanggungan ini lahir karena diperjanjikan. Ini merupakan salah satu hak jaminan khusus yang lahir karena perjanjian. Lebih tepat lagi adalah hak jaminan kebendaan yang lahir karena perjanjian.
perjanjian jaminan diatur dalam buku 2, sehingga karakternya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku 3. Perjanjian dalam buku 3 merupakan perjanjian yang bersifat obligatur, melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Sekali lagi, perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata merupakan perjanjian yang bersifat obligatur, yaitu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Hak kreditur menuntut pemenuhan prestasi dari debiturnya. Debiturnya seorang yang wajib melakukan prestasi kepada krediturnya. Sedangkan perjanjian jaminan ini diatur dalam buku 2. Buku 2 mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan. Oleh karena itu, perjanjian jaminan yang diatur dalam buku 2 merupakan perjanjian kebendaan. Merupakan perjanjian kebendaan yang melahirkan hak kebendaan. Sekali lagi, perjanjian jaminan kebendaan ini merupakan salah satu contoh perjanjian kebendaan yang melahirkan hak kebendaan. Apa itu hak kebendaan? Pernah kita bicarakan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Yang namanya hak kebendaan adalah hak yang menimbulkan hubungan antara seseorang dengan suatu benda. Ya, hak antara seseorang dengan suatu benda. Dengan diperjanjikan jaminan hak tanggungan, maka menimbulkan hubungan hukum antara kreditur penerima hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Ada hubungan kebendaan, ada hubungan hukum, hubungan yang dinamakan hak kebendaan antara seorang kreditur pemegang hak tanggungan dengan objek hak tanggungan. Jadi, perjanjian jaminan kebendaan melahirkan hubungan hukum antara seorang kreditur pemegang hak jaminan, pemegang hak tanggungan ini terhadap objek hak tanggungan. Melahirkan hak kebendaan. Selanjutnya kita bahas mengenai subjek hak tanggungan. Mengenai subjek hak tanggungan ini bisa dilihat ketentuan pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam ketentuan pasal 8 pada ayat 1 disebutkan tentang pemberi hak tanggungan. Sedangkan di dalam pasal 9 menyebutkan tentang pemegang hak tanggungan. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak atau subjek hak tanggungan terdiri dari pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan itu siapa? Pemberi hak tanggungan itu bisa debitur, artinya debitur yang menjaminkan tanahnya sendiri, atau pihak ketiga pemberi jaminan. Sekali lagi, pemberi jaminan atau pemberi hak tanggungan bisa debitur sendiri, bisa juga pihak ketiga pemberi jaminan. Sedangkan siapa pemegang hak tanggungan atau penerima hak tanggungan adalah kreditur penerima hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah orang yang memberikan bendanya sebagai jaminan. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan
Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pemberi hak tanggungan adalah bisa perseorangan, orang pribadi, ataupun badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Kata mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum ini kalau dalam bahasa KUH Perdata disebut sebagai orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas suatu benda. Dalam bahasa Undang-Undang Hak Tanggungan digunakan istilah mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum. Kedua istilah ini bisa kita sejajarkan bahwa yang dimaksud orang yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum adalah sama dengan istilah orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas objek hak tanggungan. Yang dimaksud dengan orang yang dapat bertindak bebas atau orang yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum, di sini maksudnya adalah perbuatan hukum berupa tindakan kepemilikan. Karena tindakan menjaminkan suatu barang termasuk dalam kelompok tindakan kepemilikan. Kita mengetahui bahwa tindakan seseorang atas suatu benda itu ada dua, tindakan behir dan tindakan beschikking. Tindakan behir merupakan tindakan kepengurusan, mengurus, merawat, mengelola, itu tindakan kepengurusan. Yang kedua adalah tindakan kepemilikan atau beschikkingsrecht. Tindakan kepemilikan adalah merupakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk terjadinya peralihan hak milik atau tindakan-tindakan yang dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Tindakan yang bertujuan untuk terjadinya peralihan hak milik misalkan jual beli, tukar menukar. Ini hibah, ini adalah perbuatan hukum yang memang bertujuan untuk terjadinya peralihan hak milik. Seseorang yang menjaminkan suatu barang memang dari semula tujuannya bukan untuk mengalihkan hak milik, bukan untuk memindahkan hak milik, tetapi tindakan itu dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik. Yaitu dalam hal apa? Apabila debiturnya wan prestasi, kreditur mempunyai kewenangan menjual objek jaminan, dalam hal ini objek hak tanggungan. Karena tindakan menjaminkan suatu barang dapat berakibat terjadinya peralihan hak milik, maka orang yang berhak memberikan suatu barang sebagai jaminan hak tanggungan haruslah orang yang berkualitas sebagai seorang pemilik barang. Apa ada lain orang selain pemilik? Ada. Siapa? Orang yang diberi kuasa oleh pemilik. Tapi prinsipnya orang yang bisa menjaminkan suatu barang adalah pemilik. Dalam ayat 2 disebutkan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Ayat 2 ini memberikan suatu kelonggaran kepada pihak pemberi hak tanggungan, bahwa boleh saja pada awalnya pihak pemberi hak tanggungan belum menjadi pemilik. Ketika proses awal pembuatan perjanjian hak tanggungan ini
bisa jadi belum berstatus sebagai pemilik objek hak tanggungan. Yang penting pada saat pendaftaran hak tanggungan sudah menjadi pemilik objek hak tanggungan tersebut. Ini banyak kasus di masyarakat. Contohnya, seseorang membeli tanah berikut bangunan. Untuk membayar harga pembelian itu, maka dia harus menjaminkan barang yang dia beli langsung dijaminkan sebagai objek perjanjian hak tanggungan. Nah, oleh karena itu ketika proses-proses perjanjian pemasangan hak tanggungan, pembuatan nanti ada yang namanya APHT, pembuatan akta pemberian hak tanggungan, belum terjadi peralihan hak milik. Karena peralihan hak atas tanah harus melalui proses ada yang namanya pendaftaran tanah. Dan itu membutuhkan waktu. Ketika awal dibuat perjanjian hak tanggungan belum menjadi pemilik. Tetapi kemudian dilakukan sekaligus ketika pendaftaran hak tanggungan sekaligus diikuti dengan pendaftaran balik nama. Maka ketika nanti pada saat pendaftaran dilakukan itu sudah kedudukan pemberi hak tanggungan sudah menjadi pemilik objek hak tanggungan. Nah, berkaitan dengan objek hak tanggungan yang berupa hak-hak atas tanah. Ini dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada ketentuan hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak-hak atas tanah tertentu. Contoh hak-hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak tanggungan nanti meliputi 4 macam hak atas tanah. Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah negara. Di antara 4 macam hak ini, yang dapat dimiliki tidak setiap orang bisa memiliki keempat macam hak atas tanah ini. Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang dapat dimiliki hanya warga negara Indonesia. Orang asing tidak bisa memiliki hak milik, HGB dan HGU atas tanah-tanah yang ada di Indonesia. Kalau hak pakai, orang asing boleh memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu berkaitan dengan keempat macam hak atas tanah yang bisa menjadi objek hak tanggungan. Apabila objeknya hak milik, yang bisa menjadi pihak pemberi hak tanggungan hanya warga negara Indonesia. Begitu juga apabila objeknya adalah hak guna bangunan ataupun hak guna usaha, yang bisa menjadi pihak pemberi hak tanggungan hanyalah warga negara Indonesia. Sedangkan kalau objeknya adalah hak pakai, maka orang asing pun bisa bertindak sebagai pihak pemberi hak tanggungan. Selanjutnya, pihak kedua dalam atau subjek kedua dalam jaminan hak tanggungan adalah pemegang hak tanggungan atau penerima hak tanggungan. Di sini dalam pasal 9 disebutkan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur. Maka pemegang hak tanggungan selalu adalah seorang kreditur yang berkepentingan agar tagihannya terjamin. Ya, sekali lagi pemegang hak tanggungan adalah selalu kreditur karena orang yang paling berkepentingan atas keamanan piutang-piutangnya. Sedangkan pihak pemberi hak tanggungan bisa debitur, bisa juga pihak ketiga pemberi hak tanggungan. Kalau tadi kita berbicara tentang subjek hak tanggungan, sekarang kita bicarakan tentang objek hak tanggungan. Yang pertama kita bicarakan syarat. Apa
syarat suatu benda bisa menjadi objek hak tanggungan. Sesuai dengan jaminan kebendaan yang menunjuk benda tertentu sebagai jaminan. Dalam hak tanggungan adalah hak atas tanah tertentu. Syarat suatu benda, syarat suatu tanah dapat dijadikan objek hak tanggungan. Yang pertama harus mempunyai nilai ekonomis, karena memang jaminan ini diadakan untuk menjamin pemenuhan suatu tagihan sebagai pendukung nilai piutangnya seorang kreditur. Yang kedua, tanah tersebut harus sudah terdaftar, sudah terkonversi menjadi tanah-tanah menurut UUPA. Dengan kata lain, harus berupa tanah-tanah yang sudah bersertifikat, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan, ataupun sertifikat hak pakai. Apakah boleh kalau tanah yang belum bersertifikat? Kalau kita pelajari ketentuan pasal-pasal selanjutnya, boleh sepanjang pada saat diadakan pendaftaran hak tanggungan sekaligus dilakukan proses pensertifikatan tanah, pendaftaran tanah. Jadi ini dalam rangka untuk menunjang proses pensertifikatan tanah-tanah yang belum terdaftar boleh dijadikan objek hak tanggungan sepanjang pada saat dilakukan pendaftaran hak tanggungan sekaligus dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya, sehingga dua proses berlangsung sekaligus, proses pensertifikatan tanah sekaligus proses penjaminan hak atas tanah. Yang ketiga, benda itu atau hak atas tanah itu harus dapat dipindah tangankan, dapat dijual, dapat dialihkan hak miliknya. Karena memang tujuan orang menjaminkan suatu benda adalah untuk nantinya dijual kalau debiturnya wan prestasi. Selanjutnya kita bicarakan apa saja hak-hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak tanggungan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, maka objek hak tanggungan disebutkan ada hak milik, ada hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Lalu disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 meliputi hak pakai atas tanah negara. Hak pakai ini sebetulnya ada dua, hak pakai atas tanah negara maupun hak pakai atas tanah privat. Kalau hak pakai atas tanah negara itu sudah otomatis terdaftar. Sedangkan hak pakai atas tanah pribadi bisa jadi pada umumnya belum terdaftar. Oleh karena itu, hak pakai atas tanah pribadi sampai saat ini belum bisa dijadikan objek hak tanggungan. Nanti kalau ada ketentuan bahwa hak pakai atas tanah pribadi juga bisa dijadikan objek hak, ada kewajiban untuk disertifikatkan, maka ada kemungkinan nanti ada penambahan mengenai objek hak tanggungan. Tapi sampai sekarang yang bisa menjadi objek hak tanggungan hanya 4 macam hak atas tanah ini: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Ada kalimat berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Ini sudah kita bicarakan pada pembahasan awal mengenai pengertian hak tanggungan, bahwa penjaminan hak atas tanah menurut undang-undang boleh hanya atas tanahnya saja atau meliputi juga benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Ini secara teori mudah disebutkan, tetapi dalam prakteknya hampir tidak mungkin benda yang merupakan satu kesatuan tapi tidak dijaminkan sekaligus. Secara teori mungkin, tapi dalam praktek hampir
hampir tidak ada. Dan pada umumnya dalam setiap akta jaminan hak tanggungan atau APHT itu selalu disebutkan bahwa jaminan ini meliputi benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Selanjutnya ketentuan pasal 5. Di sana disebutkan ada 3 ayat pasal 5. Satu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan. Satu bidang tanah, satu objek hak tanggungan dapat dipasang lebih dari satu hak tanggungan. Kita bicarakan di dalam slide berikutnya.